Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata MPD selaku pembimbing 2. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan seminar hasil saya yang berjudul Kontribusi Power Otot Tungkai dan Kelentukan Togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Baiklah, saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Yang pertama ada pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, dan ketiga metodologi penelitian. Latar belakang. Renang merupakan salah satu jenis olahraga yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat karena olahraga renang dapat dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Olahraga renang memiliki tujuan yang bermacam-macam, antara lain untuk olahraga pendidikan, olahraga prestasi, rehabilitasi, olahraga rekreasi. Pelatih dalam memberikan latihan fisik dituntut untuk mengetahui dan memahami komponen kondisi fisik yang dilakukan yang harus diprioritaskan dalam penanganannya, karena unsur kondisi fisik sangat menentukan prestasi yang maksimal. Renang gaya bebas merupakan gaya renang yang tercepat dari gaya renang yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan rekor renang tercepat masih dipegang oleh perenang gaya bebas. Untuk meraih prestasi olahraga, renang dipengaruhi beberapa hal, seperti teknik renang gaya bebas, teknik start, dan kondisi fisik yang dimiliki. Start sangat menentukan keberhasilan seorang perenang. Start merupakan awalan dari setiap olahraga perlombaan, seperti cabang lari dalam atletik dan cabang olahraga renang. Artinya untuk memulai renang dalam suatu perlombaan, maka seorang perenang terlebih dahulu harus melakukan start sebagai tanda awal mulainya renang. Pendapat ini didasari atas pendapat Dadeng Kurnia tahun 2001 mengatakan start adalah awal mulainya perlombaan berbagai cabang olahraga. Dalam melakukan start agar mendapatkan hasil luncuran yang baik dan jauh, serta koordinasi yang baik pula, maka memerlukan power otot tungkai dan kelentukan togo untuk mendapatkan awalan postur tubuh yang baik pada saat ingin melakukan start renang. Komponen fisik dalam tubuh manusia yaitu kekuatan, daya tahan, daya ledak otot, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, ketepatan, reaksi, dan koordinasi. Di antara komponen kekuatan yang digunakan oleh atlet renang adalah yang berkaitan dengan power otot tungkai sebagai dorongan dan kelentukan togo untuk fleksibilitas tubuh pada posisi start. Dalam pembelajaran di sekolah, ada siswa yang belum maksimal dalam melakukan luncuran sehingga hasilnya kurang baik dan jauh. Karena disebabkan kurangnya pemahaman siswa saat melakukan start, sehingga sering sekali siswa dalam melakukan start tidak mampu mencapai jarak yang baik. Berdasarkan pengamatan dan observasi pada siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung, dengan melihat hasil luncur start renang, masih kurang baiknya dalam melakukan start renang. Dengan demikian, siswa pun memiliki perbedaan kemampuan fisik dan kecepatan pada renang gaya bebas. Dari permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang kontribusi power otot tungkai dan kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, saat meluncur tolakan kedua kaki belum maksimal, 2 kaki terbuka ketika sudah meluncur dari dinding kolam, 3 masih kurangnya keseimbangan tubuh siswa saat meluncur, 4 badan tidak rileks dan lurus sehingga menyebabkan tubuh tenggelam. Batasan masalah. Sebagaimana penelitian yang lain, untuk mempermudah dalam penelitian ini karena terfokuskannya masalah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada faktor kontribusi power otot tungkai dan kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka masalah-masalah yang diidentifikasikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan
Masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar kontribusi power otot tungkai terhadap hasil luncur start renang? Kedua, seberapa besar kontribusi keluntukan togo terhadap hasil luncur start renang? Tiga, manakah yang lebih besar kontribusi antara power otot tungkai dan keluntukan togo terhadap hasil luncur start renang? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi power otot tungkai terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. 2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. 3. Untuk mengetahui manakah yang lebih besar kontribusi power otot tungkai dan kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik bagi penulis dan memberikan informasi perkembangan tentang renang khususnya. 2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi renang khususnya agar lebih mengetahui berbagai komponen kondisi fisik yang mendukung dan bermanfaat untuk menunjang keberhasilan dalam renang. 3. Untuk program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya penelitian yang lebih luas dan mampu memberikan atau menyajikan penelitian yang lebih baik guna menunjang keberhasilan renang di tingkat mahasiswa khususnya renang. Tinjauan pustaka. Yang pertama, renang. Renang adalah cabang olahraga yang sudah tua. Perkembangan sejarah pada zaman kuno yaitu 6000 tahun 6000 sebelum Masehi. Kemudian perkembangan sejarah renang zaman modern yaitu tahun 1908, terbentuknya Federasi Renang Nasional Amatir di Inggris dan diselenggarakannya pertandingan renang pertama kali. Perkembangan sejarah di Indonesia dengan terbentuknya PBSI, Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, tanggal 24 Maret 1951. Dan PBSI masuk anggota FINAS tahun 1952. Hingga sekarang PBSI berubah nama menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. 2. Renang gaya bebas. Secara umum, gaya bebas itu diartikan orang bebas memilih macam gaya apa saja yang disukai dalam berenang. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas, yaitu posisi badan, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan pengambilan nafas, dan koordinasi gerakan. 3. Start. Start merupakan awal dari perlombaan. Start yang baik dan benar akan memberi andil yang besar dalam suatu perlombaan. Start dikatakan baik dan benar apabila menghasilkan luncuran yang jauh. Luncuran tersebut disebabkan oleh tolakan kedua tungkai. 4. Power otot tungkai. Istilah power hampir sama dengan daya ledak yang artinya melakukan gerak secara eksplosif dengan beban yang berat secara tiba-tiba. Power otot tungkai dalam melakukan start renang yaitu untuk menunjang dalam melakukan start renang. Dengan power otot yang besar, maka jarak dalam meluncur akan semakin jauh pula. Kelima, kelentukan togo. Pada dasarnya, semua cabang olahraga membutuhkan unsur kelentukan, karena kelentukan menunjukkan kualitas yang memungkinkan suatu segmen bergerak semaksimal menurut kemungkinan gerak. Untuk cabang olahraga renang, kelentukan sangat dibutuhkan, utamanya pada saat melakukan gerakan-gerakan teknik dasar tersebut. Kemampuan fisik ini dipengaruhi oleh elastisitas jaringan otot tendon, ligamen, dan struktur kerangka tulang. Begitu juga halnya dalam melakukan teknik dasar renang, kelentukan memiliki peran besar di mana pada saat melakukan gerakan tersebut, kelentukan otot-otot pada togo harus lentur agar peregangan yang dilakukan tidak terasa kaku dan tegang yang akan mengakibatkan fatal bagi yang melakukannya.
6. Penelitian relevan. Hasil penelitian dilakukan oleh Muhammad Idris tahun 2012 dengan judul kontribusi power otot tungkai terhadap hasil start renang gaya kupu-kupu atlet renang Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis, data menunjukkan bahwa power otot tungkai memberi kontribusi yang signifikan terhadap hasil start renang gaya kupu-kupu sebesar 49%. Dengan demikian, untuk meningkatkan hasil start renang gaya kupu-kupu dapat dilakukan dengan berupaya meningkatkan power otot tungkai atlet. Yang kedua, ada menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Maidarman, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan judul kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang terhadap kemampuan meluncur start renang gaya bebas atlet Women Swimming Club. Berdasarkan analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan pembahasan dapat disimpulkan. Daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang secara bersama-sama berkontribusi terhadap meluncur start renang gaya bebas atlet putra di Women Swimming Club Padang sebesar 38,44%. 7. Kerangka berpikir. Berdasarkan kajian landasan teori, disusunlah kerangka berpikir sebagai berikut. Start secara fisiologi dibutuhkan komponen fisik, yaitu kekuatan, kecepatan, daya ledak, kelentukan, dan keseimbangan. Seperti halnya dalam lari, start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang terjauh. Tungkai rapat, jari-jari kaki melewati bibir balok start, dan berat badan terletak di ujung telapak kaki. Perenang akan mendapatkan keuntungan dalam start apabila berayun ke belakang pada tumitnya pada waktu start. Untuk dapat melakukan renang harus menguasai teknik gaya yang benar. Di samping itu harus menguasai teknik start, pembalikan, dan memasuki finish. 8. Hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006. Berdasarkan kajian teori dalam kerangka berpikir di atas, digunakan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1. Ada kontribusi yang signifikan power otot tungkai terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Hipotesis 2. Ada kontribusi yang signifikan kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Hipotesis 3. Ada kontribusi yang signifikan power otot tungkai dan kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik studi korelasional. Korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan, dan apabila ada, berapa kuatnya hubungan serta beratnya tidaknya hubungan itu. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi merupakan sumber data yang penting karena tanpa kehadiran populasi, penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin terlaksana. Sampel. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya, jika subjeknya lebih besar dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Maka dalam penelitian ini menggunakan populasi sebesar 15 siswa. Variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas.
Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu power otot tungkai, kelentukan togo, dan kelentukan togo. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah hasil luncur stat renang. Ini adalah desain penelitian dengan keterangan X1-nya power otot tungkai, X2 kelentukan togo, dan Y-nya adalah hasil luncur stat renang. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto Suarsimi tahun 2002, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan metode survei dan tes pengukuran. Alat untuk instrumen pengukuran di sini untuk power otot tungkai menggunakan standing broad jump, kelentukan togo menggunakan standing trunk flexion, kemudian untuk hasil luncurnya menggunakan roll meter. Analisis data. Di sini saya menggunakan uji normalitas dengan rumusnya uji Lilliefors, kemudian uji homogenitas, lalu korelasi produk Bowman dengan rumus hipotesis 1, uji hipotesis 2, dan hipotesis 3. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 7 Juli 2020. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kontribusi power otot tungkai dan kelentukan togo terhadap hasil luncur stat renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Tes yang dilakukan sebagai data ialah standing broad jump untuk power otot tungkai, standing trunk flexion untuk kelentukan togo, dan alat ukur meteran untuk hasil luncur. Deskripsi data penelitian. Sini adalah tabel hasil tes power otot tungkai, kelentukan togo, dan hasil luncur stat renang pada siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Yang pertama ada power otot tungkai dengan sampel 15, rata-rata 2,012, standar deviasi 0,1865, skor maksimum 2,4, skor minimum 1,69. Kemudian ada kelentukan togo dengan sampel 15, rata-rata 6,666, standar deviasi 2,12, skor maksimum 10, skor minimum 3. Kemudian hasil luncur dengan sampel 15, rata-rata 6,324, standar deviasi 0,865, skor maksimum 7,5, skor minimum 5. Kemudian untuk koefisien untuk di sini hasil analisis koefisien korelasi antara power otot tungkai terhadap hasil luncur stat renang. X1 terhadap Y dengan jumlah sampelnya 15, koefisien korelasinya 0,685 dengan R table 0,514, kesimpulan signifikan. Kemudian hasil analisis korelasi koefisien korelasi antara kelentukan togo terhadap hasil luncur stat renang, yaitu X2 terhadap Y dengan sampel 15, koefisien korelasi 0,531 dengan R table 0,514, kesimpulan signifikan. Kemudian dari dua variabel tersebut, hasil analisis koefisien determinasi korelasi antara power otot tungkai dan kelentukan togo, yaitu hasil koefisien determinasinya untuk power otot tungkai 46,86%, untuk kelentukan togo 28,22%. Pembahasan hasil penelitian ini
memberikan penafsiran yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil data yang dikemukakan. Berdasarkan pengujian hipotesis, menghasilkan dua kelompok kesimpulan analisis, yaitu ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai terhadap hasil luncur starter renang putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Dua, ada kontribusi yang signifikan antara kelentukan togo terhadap hasil luncur starter renang putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Berdasarkan pembahasan kedua variabel bebas seperti power otot tungkai dan kelentukan togo di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Tetapi dari hasil tes penelitian, dilihat dari segi kontribusi tersebut, diketahui bahwa power otot tungkai lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan kelentukan togo. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data mengenai kontribusi power otot tungkai dan kelentukan togo terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung telah dapat disimpulkan bahwa 1. Power otot tungkai memberikan kontribusi terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Kedua, keuntungan togo memberikan kontribusi terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. 3. Power otot tungkai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap hasil luncur start renang siswa putra kelas 9 SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa SMP Negeri 36 Bandar Lampung agar terus berusaha dan belajar teknik dasar renang seperti meluncur agar bisa lebih baik dan maksimal lagi di kemudian harinya. 2. Bagi guru disarankan memberikan arahan dan pembelajaran teknik dasar pada renang, hendak memperhatikan unsur power otot tungkai dan kelentukan togo disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel kemampuan hasil luncur tersebut. 3. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini, disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding, tetapi penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan. Dan disarankan untuk menambah variabel lain, diantaranya yaitu keseimbangan, kekuatan lengan, dan kepercayaan diri. Terima kasih, sekian penjabaran dari hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.